Kamu ini ngapain sih? Ya, itu kan memang karakternya dia. Kalau dia benar-benar jadi menantumu, keluarga Chow pasti bakal hancur. Banyak wanita di luar sana. Aku bisa carikan yang lebih baik buatmu, kan? Lagi pula sekarang kalian bertiga hidup bahagia bersama. Aku cuma jadi orang yang berlebihan di sini. Atau sebaiknya kamu usir aku dari rumah. Kamu masih berani datang ke sini. Aku juga bagian dari keluarga Chu. Kenapa aku tidak boleh datang? Setelah kakek pingsan, kamu bersekongkol dengan para tetua untuk mencabut posisiku. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan segera memanggilmu. Apa kamu datang hanya untuk mengejekku? Aku tidak punya waktu untuk itu. Cepat kasih aku kunci brankasnya. Kunci apa? Jangan berpura-pura bodoh. Data rahasia asosiasi dagang itu, dan cap resmi sudah kamu kunci di brankas. Segera keluarkan. Kalau tidak, aku akan jual kamu ke tempat pelacuran. Rasakan sendiri bagaimana rasanya jadi budak. Tak tahu malu. Sebaiknya kamu jangan tantang batas kesabaranku. Berhenti sekarang. Choi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ternyata ini si tampan yang dipelihara oleh Culai. Dia sekarang sudah dipecat. Lebih baik kamu cari pekerjaan lain. Kenapa kamu datang? Khawatir sama kamu. Aku kira kamu sudah lupa orang lama setelah dapat yang baru. Tak disangka kamu masih punya hati. Apa aku orang seperti itu? Kalian berdua menganggap aku tidak ada ya? Cepat serahkan kuncinya. Atau aku akan kirim kalian berdua ke neraka. Kunci apa? Setelah kakek pingsan, Chu Tian berkonspirasi untuk merebut kekuasaan. Bersama para tetua, mereka mencopot jabatanku. Tapi aku mengunci dokumen rahasia asosiasi di dalam sebuah brankas. Tanpa barang-barang itu, dia sebagai ketua hanya hiasan belaka. Jadi, kamu harus berlutut dan panggil aku papa. Aku bisa bantu bicara padanya. Apa kamu ingin mati? Kamu ini hanya seekor bebek hina. Berani sekali kamu memukulku. Kenapa tidak? Tunggu saja. Chu Tian pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kamu seharusnya tidak terjun ke dalam masalah ini. Wanita saya telah diperlakukan tidak adil. Jika saya hanya diam saja, apa masih bisa disebut pria? Sekarang saya hanya ingin pulang dan suntik. Kenapa begitu terburu-buru? Kamu ini racun bagi kakak. Melihatmu saja sudah membuatku tidak bisa bergerak. Begitu berlebihan ya? Nanti malam saja. Pulang dan bersihkan diri. Tunggu aku. Oh iya. Bagaimana keadaan kakek? Nyawanya tidak dalam bahaya, tapi kemungkinan dia sadar sangat kecil. King Luan meminta Dokter Hua datang ke Yun Cheng. Dokter pribadi Raja, Hua King Yun. Konon Dokter Hua hanya mengobati raja dan bangsawan. Bahkan ayahmu pun mungkin tidak bisa memanggilnya. Tapi kamu bisa. Yang lebih baik lahir dari yang lebih tua. Tentu saja aku lebih hebat dari ayahku. Choi. Pak Su, grup Su sangat kaya. Jangan-jangan bahkan gaji buruh tani pun mau dipotong. Apa yang terjadi? Pak Su, apakah Anda mengenal anak ini? Dia pacar saya. Apa? Ini semua salah paham. Aku hanya bercanda dengan Tuan Chao. Kamu dipecat. Pak Su. Saya salah? Tolong beri saya kesempatan lagi. Kamu adalah karyawan lama di grup Su. Seharusnya kamu tidak asing dengan karakternya. Jangan buat aku mengulangnya. Nanti bilang ke manajer proyek. Mulai sekarang, proyek ini kamu yang kerjakannya. Hei, terima kasih, Mbak. Aku jamin tidak akan mengecewakan harapanmu. Kamu cukup pandai bergaul. Masih puas? Ya, lumayan. Ayo, hari ini aku ajak kamu makan malam. Tidak tahu apakah kamu mau menerima undanganku. Ada janji dengan seorang wanita cantik. Siapa berani menolak? Sekarang keluarga Su kami seperti kutukan. Semua orang menjauh. Cobalah pikirkan cara. Perhimpunan Kilin membaikot keluarga Sukami. Apa yang bisa aku lakukan? Aduh. Ayah, ibu, kabar baik. Kabar baik apa? Chu Han dipecat. Sekarang, ketua perhimpunan Kilin adalah Chu Tian. Akhirnya, keluarga Su kita diselamatkan. Wah, kenapa pakai baju yang begitu mewah? Gak usah terlalu formal. Kamu adalah penyelamatku. Ini pantas untuk kulakukan. Hanya seorang penyelamat. Lalu, kamu mau apa? Kenapa tidak jadi pacarmu saja? Aku sih terserah. Selama Chu ketua setuju, itu sudah cukup. Dia malah berharap aku mencari lebih banyak lagi. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Ayo, bersihkan mulutku. Hang. Jangan pakai kertas.
Lalu pakai apa? Tentu saja pakai jari kecilmu. Bibirmu. Kamu ini nakal sekali. Haha. Ah, memang Chu Xiao yang paling jago. Kecilku sangat mengagumi. Su Xiao, mau coba juga? Tugas malam ini adalah menemani Chu Xiao dengan baik. Silakan. Larangan untuk keluarga Su sudah dicabut. Su Xiao, kamu bisa tenang sekarang. Terima kasih, Chu Xiao. Aku sudah melakukannya. Silakan saja. Semoga kamu menikmati waktu kamu. Aku tidak akan mengganggu lagi. Pergi dulu. Selamat tinggal. Aku ke toilet sebentar, ya. King Cheng, Kenapa kamu di sini? aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Tidak tertarik, deh. Dengar ini. Chulan sudah dipecat. Larangan dari keluarga Su juga sudah dicabut. Tapi krisis kebangkrutan keluarga Su masih ada. Itu tidak mungkin. Coba kamu cek online, kamu akan tahu. Su King Chang sudah merobek muka. Jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kamu jadi wanita baik-baik saja untukku. Ketika keluargamu bangkrut, aku masih bisa menampung kalian semua. Kalau tidak, aku akan membuat ayahmu, ibumu, dan kakakmu. Sekeluarga kalian semua terdampar di jalanan jadi pengemis. Kamu sudah bermimpi terlalu lama. Kenapa belum kembali? Tidak ada masalah, kan? Kamu tidak tahu menghargai kesempatan yang diberikan. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak ingat masa lalu. Polisi. Hari ini adalah malam pernikahan kita. Aku akan memberimu suntikan. Dijamin kamu akan memiliki malam yang indah dan tak terlupakan. Hahaha. Bangunlah. Apa yang kamu lakukan padaku? Hahaha. Kenapa aku merasa lemah sekali? Jangan panik. Nanti kamu akan merasa seperti ada semut yang merayap. Dan rasanya akan semakin panas. Sangat ingin ada seorang pria yang membantumu meredakan panas ini. Sungguh rendah dan tidak tahu malu. Silakan saja maki aku. Nanti kamu akan datang memohon padaku. Hahaha. Obat impor dari polisi memang hebat. Polisi? Polisi? Hei. Jangan takut. Aku datang untuk membantumu. Sue Feng. Cao Yi, kamu. Apakah kamu baik-baik saja, Kapten? Cao Yi, tolong bantu aku. Cao Yi, ini kamu lagi. Ya, anak nakal, kamu merusak rencanaku. Kamar Qin di mana? Di paling dalam. Dia kenapa? Lalat. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Kenapa kamu mundur? Ini demi menyelamatkannya. Aku lihat kamu cuma mau memanfaatkan kesempatan untuk mengganggunya. King Cheng, kamu baik-baik saja. King Cheng, kamu kenapa? King Cheng, kamu kenapa? Baju rumput, tolong selamatkan aku. Bukankah kamu bilang aku memanfaatkan situasi untuk mengganggunya? Aku salah. Cepat bawa dia pergi. Kalian cepat-cepat ya. Ya ampun. Sebenarnya aku. Hahaha.
Sudah 1 jam, kenapa belum selesai juga? Ah ah ah. Bodoh, Cao Yi, bikin kamu lihat aku di toilet. Aku akan memukulmu. Memukulmu. Jelas-jelas kamu yang mengintip aku mandi. Kenapa malah membalikkan keadaan? Perusuh bejat, tidak tahu malu. Semua yang perlu sudah aku lakukan. Masih malu ya? Kemarin hanya sebuah kecelakaan. Ayo, naik dulu, bayar belakangan. Ini akan membantu mempererat hubungan kita. Kamu tidak merasa setelah malam kemarin, hubungan kita jadi lebih dekat? Jujur saja, aku masih merasa ini terlalu cepat. Aku hanya merasa bersyukur padamu. Lagi pula, kita baru saja kenal. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Ketika waktunya tepat, aku akan menikahimu. Lalu, bagaimana dengan Ketua Chu? Posisi saya istimewa. Menikahi berapapun tidak melanggar hukum. Kamu ini sebenarnya siapa? Nanti kamu akan tahu. Tapi kamu hanya perlu ingat. Mulai sekarang, aku adalah pria kamu. Aku akan merawatmu seumur hidup. Paham? Kamu bisa mendapatkan diriku, tapi kamu tidak akan mendapatkan hatiku. Tergantung bagaimana kamu berperilaku ke depannya. Aku setuju untuk jadi wanitamu, tapi aku tidak akan jatuh cinta padamu. Sudah, kamu bisa keluar sekarang. Aku mau ganti baju. Kenapa takut? Bukankah kita sudah pernah bertemu? Pengantin baru datang. Makanlah makananmu. Cao Yi, jangan berlebihan. Pagi-pagi begini ada apa? Tadi malam. Dia. Kamu tidak makan. Nanti aku makan. Kalau kamu berani bilang keluar, kamu akan menyesal. Tadi malam itu, kamu mengintip aku. Bukan begitu. Hei, ibu, ada apa? Jing Cheng, kakakmu ditangkap. Sudahlah, sudahlah. Su Chen bilang aku bisa melepaskanmu. Oke. Ayo, ayo, ayo. Sayang sekali, minuman ini tumpah. Merangkak dan menangkapmu dengan mulut. Su Xiao, apakah ini hadiah untuknya? Atau hukuman? Menurutmu bagaimana, Su Feng? Kalau tidak, bunuh aku saja. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Nak, kamu mau mati. Aku akan mengabulkanmu. Long Xiao, berhenti. Ayo. Kak Cao Yi. Xie Cheng, cepat pergi. Kamu sudah terjebak. Karena aku sudah datang. Jangan pergi lagi. Semalam aku belum sempat bereskan kamu. Karena kamu yang cari mati. Sepertinya sudah saatnya kamu mendapat pelajaran. Bukankah orang yang paling kamu andalkan itu si Culan yang brengsek itu? Tanpa perhimpunan kilin. Dia tidak ada artinya. Nak, aku kasih tahu kamu. Hari ini, permainan ini memang untuk kamu. Wah, sungguh suatu kehormatan. Ada trik apa? Keluarkan saja. Hahaha. Ini semua kamu yang cari. Silakan, Tuan. HMPH. Kamu ini, Nak. Aku tahu kamu jago berkelahi. 2 orang ini adalah ahli. Dan kamu bawa 2 beban. Kalau kamu paham, kamu menyerah saja. Mungkin kami bisa memberi kamu keringanan. Si culun ini benar-benar seperti batu di selokan. Baik jelek, keras. Jangan banyak bicara sama dia. Pukul saja, selesai. Keras kepala. Naik. Tunggu, ada apa? Takut ya? Ayo, bantu kakakmu bangkit. Kak. Kamu. Sebenarnya kamu siapa sih? Aku orang yang tidak bisa kamu remehkan. Cao Yi, aku peringatkan kamu. Dia itu ketua asosiasi kekasih. Kamu tidak peduli. Kamu juga harus memikirkan keluarga Su. Obat yang kamu minum semalam masih ada tidak? Sudah habis? Pulang saja dan terima nasib. Jangan, ada. Masih ada. Tinggal 2 ini saja. Kamu mau apa? Kamu. Kamu mau ngapain? Kamu nyuntik apa ke aku? Suntikan bahagia. Tuan.
Ayo cepat pergi. Cepat. Jangan ganggu kalian berdua. Menjijikkan sekali. Masih mau lihat yang menjijikkan? Ayo cepat pergi. Ayo, jalan-jalan, aku gendong kamu. Di pagi hari, kalau ada kami yang merawat, aku juga bisa. Tenang saja, keluarga Su bisa melewati krisis ini. Syukurlah kamu membantu. Seumur hidupku, aku benar-benar merasa jadi orang yang tidak berguna. Nanti di kehidupan selanjutnya, aku akan membalas budi baikmu yang besar. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu bicara formal. Keluarga Su sudah membesarkan istri yang begitu baik untukku. Aku harus berterima kasih kepada kalian, bahkan belum terlambat. Asosiasi Kinceng Kilin sudah berganti pemimpin. Keluarga Su baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Tenang saja, kalian tinggal lihat pertunjukannya. Sekarang kalian sudah membuat anak muda keluarga Chu marah. Tambah parah saja. Keluarga Su kita akan hancur ke depannya. Cao Yi, semua ini adalah ulahmu. Cobalah pikirkan cara. Atau kita kirimkan kamu ke Cutian. Apa? Jangan bercanda. Dengar-dengar, Cutian ini sangat suka perempuan. Kita pakai strategi kecantikan ini. Seharusnya bisa menanganinya. Cao Yi, kamu brengsek. Sudahlah, dia hanya bercanda. Kamu masih serius. Tenang saja, kalian tinggal lihat pertunjukan. Saya tidak bisa membalas budi penyelamatan dari Dr. Hua. Di kartu ini ada 10 juta. Ini sebagai ungkapan hati saya. Saya harap Tante Shen mau menerimanya. Tuan muda ada perintah. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tuan Chu, terlalu sopan. Tuan muda, ketua. 4 tetua yang mengkhianati Anda, sudah secara sukarela mengajukan pengunduran diri. Chu Tian sudah dipecat dari semua jabatannya oleh Tuan Tua. Larangan terhadap keluarga Su sudah dikeluarkan kembali. Sulik Guo sudah mulai menjual asetnya. Bersiap untuk melarikan diri dari kota Yun. Baiklah, besok saya akan mengadakan jamuan kilin. Silakan kamu pergi dan siapkan semuanya. Kakak Lan, saya datang untuk meminta maaf. Selamat pagi, Tuan Cao. Ting Ting. Sudah beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah tumbuh besar. Ini untukmu, silakan terima. Terima kasih, Tuan Cao. Muda itu memang enak. Kamu bilang apa? Ayo, apa kamu menganggap aku sudah tua? Bukan. Lanji ya, kamu sedang dalam masa kejayaan. Bagaimana bisa jadi tua? Dokter Hua bilang ini atas perintah sang pemuda. Selain identitas sebagai anak sulung keluarga Cao, apakah kamu punya identitas lain? Pernah dengar tentang Wild Dragon Hall? Organisasi pembunuhan paling misterius di Daxia. Selalu bersembunyi. Mereka bertanggung jawab untuk membunuh para pemimpin negara. Mereka dianggap sebagai organisasi teroris nomor 1 oleh Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghabiskan ratusan miliar dan belum berhasil dibasmi. Apa kamu adalah pemuda dari Wild Dragon Hall? Benar. Ya ampun, pantas saja kamu bisa memanggil Dokter Hua. Bahkan raja pun harus bersikap sopan padamu, kan? Tidak menyangka, aku menemukan pria yang begitu hebat. Hal ini hanya aku katakan padamu. Kamu harus menjaga rahasia ini. Tenang saja, aku paling bisa menjaga rahasia. Itu benar. Aku sudah mengalaminya. Jangan bercanda. Ya, ngomong-ngomong, apakah kamu datang ke Yun Cheng untuk tugas tertentu? Melarikan diri dari pernikahan. Apakah putri keluarga Ye itu begitu jelek, sampai-sampai membuatmu begitu ketakutan? Meskipun keluarga Cao Yi sebanding dengan kami, tapi kamu juga tahu keadaan keluargaku. Ibu tiriku itu adalah bibi kandung Ye Qianro, dan fokusku tidak ada di keluarga Cao. Nanti setelah ayahku pensiun, takutnya keluarga Cao akan jadi seperti keluarga Ye. Apa kepala keluarga Cao tidak menyadari hal ini? Terlalu terpengaruh oleh bisikan di sampingnya. Dia khawatir aku tidak berbakti pada ibu tiriku. Maka dia sengaja mencari menantu yang dekat. Tak heran kalau cinta bisa membuat orang bodoh. Lagi pula itu juga harta keluarga Cao. Tidak bisa begitu saja menguntungkan keluarga Ye. Aku sedang menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan di mana ibu dan anak itu menyerangku. Apa ini? Undangan untuk perjamuan kilin. Wah, ini benar-benar terjadi. Chu Tian sudah dihadapi oleh Cao Yi. Dia pasti menyimpan dendam. Kenapa dia masih mengirimkan undangan kepada kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Cao Yi mengundang Dr. Hu untuk mengobati penyakit Tuan Chu. Chu Tian juga sudah dipecat dari semua jabatannya. Chu Lan juga sudah kembali ke posisinya. Dan larangan dari keluarga Su sudah mulai berlaku. Dengar-dengar Suli Guo sudah mulai menjual asetnya. Melarikan diri dari kota awan. Aduh, benar-benar. Itu sangat bagus. Semoga Tuhan melindungi keluarga Su. Siapa sebenarnya Cao Yi? Bisa-bisanya dia mengundang dokter kerajaan ke rumahnya. Aku juga tidak begitu jelas. Bukan maksud Mama ngomong tentang kamu. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai wanita-wanita itu mencuri Cao Yi darimu. Dia itu tidak sederhana.
Masa depan keluarga Su sangat bergantung padanya. Mama, bisa tidak jangan terlalu materialistis. Kamu ini, bagaimana sih cara bicaramu? Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Kecuali kamu menikah dengan Cao Yi. Memanfaatkan momen kamu diuntungkan untuk mendapatkan keuntungan. Masa muda wanita itu memang singkat. Jangan sampai di usia tua ditendang pergi. Saat itu, kamu tidak punya apa-apa. Ting Cheng, apa yang Mama katakan ada benarnya. Kita tidak bisa bodoh mengikuti dia. Sudahlah, aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Haha. Kenapa belum tidur juga? Kenapa kamu pulang begitu larut? Pasti kamu habis main dengan wanita lain, kan? Masih perlu ditanya. Kenapa itu urusanmu? Lihat, kan aku sudah bilang benar. Dia marah karena malu. King Cheng, jangan sampai kamu tertipu oleh orang seperti itu. Cao Yi, kamu kesini sebentar. Ada apa? Apa kamu benar-benar berniat menikahiku? Tentu saja. Apa kamu mau ikut tanpa status? Bukan itu maksudku. Tapi aku kan yang datang belakangan. Keluarga Su kan bukan keluarga besar. Tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Chu. Aku khawatir orang tuamu tidak setuju. Kamu terlalu berpikir jauh. Urusan pernikahanku, aku yang memutuskan. Tidak ada yang bisa campur tangan. Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang kamu suka dariku. Mungkin suatu saat kamu akan bosan dan meninggalkanku. Aku bersumpah di hadapan langit. Jika aku mengkhianatimu, biarkan aku tidak mendapatkan kebahagiaan. Tidak perlu bersumpah. Sebenarnya kamu khawatir tentang apa? Mungkin karena baru saja berhubungan. Jadi sedikit merasa tidak aman. Tenang saja, sekarang aku adalah milikmu. Tidak perlu, malam ini kamu tidur di ruang kerja. Kenapa? Aku capek. Aku janji tidak akan mengganggumu. Aku tidak percaya, deh. Cantik sekali, ya cantik. Ayo ikut aku, cantik. Hang. Kenapa rasanya aneh, ya? Ah. Ada apa, Cao Yi? Dia memanfaatkan aku. Bukan kamu. Kamu, tengah malam-malam tidak kembali ke kamarnya. Kamu datang ke sini ngapain? Kamu itu siapa? Aku yang suruh Xiao Yu datang. Kok, mau bilang apa padamu? Ya. Bukan, sayang, ini aku. Aku kira itu kamu. Makanya aku begini sama kamu. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kamu diam-diam masuk ke kamarku tengah malam, terus kamu merasa benar. Kamu bilang harus bagaimana? Apa maksudnya harus bagaimana? Aku cuma pegang kamu sekali, bukan potong daging. Jangan berpikir terlalu kuno. Lagi pula, aku belum bilang tentang kamu yang mengintip aku mandi. Apa? Brengsek, kan kamu bilang tidak akan bilang. Sayangku. Ada masalah? Keluar dan selesaikan. Besok aku masih harus ikut perayaan Kilin. Jangan ganggu tidurku. Bukan mau ikut aku. Bukan begitu. Sayang, bukan kamu. Pantatku sudah kamu pegang. Dada juga sudah kamu pegang. Semua keuntungan buat kamu. Katanya, bagaimana aku bisa menikah di kemudian hari? Jangan duduk di tempat tidurku. Sangat pelit. Jika tidak ada jawaban memuaskan untuk masalah ini, aku tidak akan berhenti sampai kamu menjawab. Kamu datang sini. Aku tidak mau ke sana. Kamu mau ngapain? Kunci pintu supaya kamu tidak berkeliaran. Kamu mau melakukan apa? Bukankah kamu ingin jawaban yang memuaskan? Cao Yi, aku peringatkan kamu, jangan bertindak sembarangan. Lepaskan aku, diam. Kalau kamu teriak lagi, aku akan buka bajumu. Aku tanya, apakah King Sheng adalah sahabat terbaikmu? Apakah kamu ingin bersamanya selamanya? Kamu mau bilang apa? Jadilah wanitaku. Kalian bisa bersama selamanya. Kamu mimpi. Lagi pula, kita bertiga sudah tidur bersama. Tidur bareng lagi juga nggak akan canggung. Gimana? Pikirkanlah. Pikirkan apaan sih? Aku tahu kamu suka padaku. Akui saja. Hanya saja kamu malu. Kamu ngomong sembarangan. Kalau itu pria lain, apakah reaksimu akan sama? Tiong Cheng pasti setuju. Tidak mungkin, Lihat, yang paling kamu khawatirkan adalah dia. Bukan menolak aku. Aku tidak khawatir. Tidak, tubuhmu tidak bisa bohong. Jangan berpura-pura. Aku punya status khusus. Sudah ditakdirkan untuk punya banyak istri. Meskipun aku tidak mengejar,
Ayah pasti akan mengatur semuanya untukku. Daripada begitu, mending aku sendiri yang mengejar wanita yang aku suka. Kamu setuju kan? Lalu, kamu itu siapa? Hanya wanita yang jadi milikku yang bisa tahu siapa aku. Lepaskan. Hanya wanita saya yang bisa tahu identitas saya. Lepaskan. Tidak. Kalau kamu terus tidak menghormati saya seperti ini, saya tidak akan peduli padamu lagi. Saya capek. Kamu pergi saja. Kalau begitu, saya anggap kamu setuju. Beri saya waktu untuk memikirkan. Berapa lama? Kalau kamu tidak pergi juga, saya tidak mau memikirkan lagi. Baiklah, baiklah. Pikirkan baik-baik. Pikirkan dengan jelas. Kenapa tiba-tiba kamu ingin mengadakan pesta? Tentu saja untukmu. Untukku. Saya sudah memutuskan untuk mengundang grup Su untuk bergabung. Bagus, semakin terlihat seperti kakak perempuan yang berkuasa. Aduh, kamu lagi-lagi menggoda saya. Istrimu. Hanya King Cheng yang cocok. Dia lebih muda dariku. Lebih cantik dariku. Yang lebih penting, dia bisa memberimu anak. Penyakitmu itu bawaan, bukan salahmu. Sudahlah, saya tidak sekuat itu. Kamu dan King Cheng harus berusaha lebih. Lahirkan beberapa anak untukku. Kan? Tuan muda. Tuan muda, ada kabar buruk. Katanya karena kamu bersikeras tidak mau kembali untuk menikahi Nona Ye. Tuan marah besar. Memerintahkan untuk mengusirmu dari keluarga Cao. Begitu. Tuan muda, kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Identitas seorang pewaris keluarga Cao. Saya benar-benar tidak menganggapnya serius. Yang penting, Tuan muda bisa berpikir jernih. Kata-kata Tuan hanyalah emosi sesaat. Mungkin setelah beberapa waktu, dia akan berubah pikiran. Selain itu, Nona Ye sudah tiba di Uncheng. Tuan muda juga harap hati-hati. Itu pasti ditujukan padaku. Seharusnya begitu. Saya mengerti. Tuan muda, jaga diri baik-baik. Hamba pamit, ya. Pernikahan megah Jinci. Akhirnya kalian berdua muncul juga. Ketua Chu, senang bertemu lagi. Saya lihat kamu terlihat jauh lebih baik. Terima kasih untuk urusan Bang, Ketua Chu. Jangan sungkan, saya tidak jauh lebih tua darimu. Mulai sekarang panggil saya Kak Lan. Tidak perlu terlalu sopan. Baik, Kak Lan. Oh, ngomong-ngomong, saya baru-baru ini menemukan. Kalian di grup Su sudah berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Ya, tahu. Apakah kamu tertarik bergabung dengan kami di Kuil Kilin? Grup Su bisa bergabung. Tentu saja, Ketua Chu pasti akan memperhatikan grup Su. Ini adalah kehormatan bagi kami. Iya, ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Baik, saya akan minta sekretaris untuk menyiapkannya. Setelah pesta selesai, kita akan tanda tangani perjanjian keanggotaan. Terima kasih, Kak Lan. Kita harus lebih sering bertemu di lain waktu. Nah, kalian lanjutkan obrolan. Saya akan pergi dulu. Wah, tidak menyangka datang ke pesta ini. Bisa menjadi anggota resmi Kuil Kilin. Ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Haha, Tante Tian, semua ini berkat Cao Yi. Jadi, Chulan, dia hanya ingin menyenangkan dia. Cao Yi sudah datang. Tanyakan saja langsung padanya. Tadi Kak Lan bilang biarkan grup Su bergabung. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Tahu. Terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Dia hanya ingin menjilatmu saja. Menjilatku? Kamu salah paham. Kamu kan adalah ratu yang sah. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan dijilat? Tidak ada yang beres. Ramai sekali di sini. Kami di sini tidak menyambutmu. Usir mereka dari sini. Jika tidak ingin keluarga Chu hancur selamanya, kalian harus bersikap baik. Apa maksudmu? Nanti kamu akan tahu. Cao Xiao, sampai kapan kamu mau menyembunyikan identitasmu? Cao Xiao. Kalau ada yang mau diucapkan, silakan. Cao Yi, sepertinya kamu belum tahu. Kamu sudah diusir dari keluarga Cao. Kehilangan perlindungan keluarga Cao. Kamu bahkan bukan siapa-siapa. Kamu bohong. Benar, aku diusir dari keluarga. Kenapa? Kamu merasa bisa melawan. Datang untuk membalas dendam. Dendam kemarin. Tidak bisa saling memaafkan. Aku tahu kamu hebat dalam bertarung. Tapi hari ini aku tidak berniat melawanmu secara langsung. Aku akan menyerang titik lemahmu. Misalnya keluarga Su. Atau perusahaan roh jahat. Aku ingin tahu, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Coba saja. Ternyata Cao Yi adalah anak sulung dari keluarga Cao di ibu kota. Karena menolak pernikahan, dia membuat keluarga Ye marah. Jadi dia diusir oleh kepala keluarga Cao. Kenapa dia bisa sebodoh ini? Kok bisa begini?
Keluarga Su kita susah payah baru mulai bangkit. Apakah langit sedang bercanda dengan kita? Aku pikir Cao Yi bisa membantu kita terbang tinggi. Tak disangka, begitu cepat jatuh ke dalam kegelapan. Sudah mengusik keluarga Ye. Takutnya kita juga akan terkena imbasnya. King Cheng sekarang masih bisa memisahkan diri dari Cao Yi. Belum terlambat. Kamu harus berpikir matang-matang. Aku tidak bisa melakukan hal yang tidak berterima kasih. Itu hanya nenek tua. Kamu terlalu cepat merobohkan jembatan setelah menyeberang. Ya, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Sekarang malah rugi. Ini jangan-jangan kesempatan yang kamu maksud. Kita lihat saja apakah mereka akan bergerak selanjutnya. Itu benar-benar membuat penasaran. Bermain-main dengan misteri. Tanpa menyembunyikan apapun. Aku sudah berpihak pada Nona Ye. Masalah kamu yang melarikan diri dari pernikahan. Membuatnya jadi bahan tertawaan di depan banyak orang. Sekarang dia ingin menghabisi kamu dengan cara yang sangat menyakitkan. Selanjutnya, kita harus menghadapi asosiasi Kilin. Aku akan membuatmu tahu. Apa akibatnya jika mengusik Nona Ye? Teman-teman, hari ini di ibu kota, keluarga Ye akan melakukan pemboikotan total terhadap asosiasi Kilin. Siapapun yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka, segera akhiri kerja sama ini. Kalian masih punya setengah jam. Larangan akan resmi berlaku setelah jam 12 siang. Tidak ada bukti yang jelas. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Iya, benar. Proyek kerjasama yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan begitu saja. Buka mata kalian. Lihat apa ini. Ini adalah tanda malam. Siapa yang melihat tanda ini, sama seperti melihat kepala keluarga Ye. Ketua Chu, ada urusan di rumah saya. Maaf, saya harus pergi dulu. Istri saya mengalami kesulitan saat melahirkan. Saya harus segera ke rumah sakit, bos. King Cheng, ayo kita pergi. Jika mau pergi, silakan. Saya akan bersama Cao Yi dalam segala hal. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kamu ingin membalas budi. Setidaknya selamatkan keluarga Su kami. Harus menunggu kemarahan keluarga Ye reda. Cobalah bantu Cao Yi lagi. Jika keluarga Su kami hilang, apa yang bisa kamu gunakan untuk membalas budi? Kenapa kalian begitu yakin Cao Yi pasti kalah? Ini kan jelas sekali. Pergilah jika mau. Jika kamu merasa saya merugikan keluarga Su, kamu bisa pergi sekarang juga. Usir aku dari rumah. Aduh, kamu bikin aku kesal. Gimana rasanya ditinggalkan semua orang? Tang Yi, kalau tidak mau Su keluarga bangkrut, ya sudah, biarkan Su King Cheng jadi wanitaku. Layani aku dengan baik. Aku tidak hanya akan menyusahkan Su keluarga, tapi juga akan membuat Su keluarga jadi keluarga teratas di Yuncheng. Apa kamu serius dengan kata-kata ini? Mimpi saja. Chu Tian, kamu cari mati. Aku makan kartu tanda dari yang keluarga. Coba sentuh aku, lihat apa yang terjadi. Chu Tian, coba saja, ayo. Cao Yi, dengar sini. Su keluarga sudah tamat. Sekarang juga aku perintahkan untuk menyegel Su keluarga. Chu Xiao, ini semua keputusan sepihak Cao Yi. Tidak ada hubungannya dengan Su keluarga kami. Sudah terlambat. King Cheng, kenapa kamu masih diam saja? Cepat, minta ampun kepada Chu Xiao. Su keluarga tidak boleh hancur di tangan kita. Kalian sudah cukup. Apa kalian ingin aku benar-benar tidak bisa mengangkat kepala di depan Cao Yi? Kalian terus menyebut Su keluarga, hanya demi kekayaan dan kemewahan kalian sendiri. Hari ini aku mengundurkan diri dari posisi presiden. Mulai sekarang, Su keluarga tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Orang lain tidak perlu bicara. Bahkan aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku. Tenang saja, keluarga Ye tidak akan melakukan apa-apa pada kita. Benarkah? Nona Ye, Nona Ye. Cao Yi, apakah kamu memilih untuk melarikan diri dari pernikahan demi dia? Ini adalah urusan antara dua keluarga kita. Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kembali ke ibu kota dan menikah denganku. Aku akan menganggap semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Bagaimana jika kamu bersikeras untuk menikah denganku? Kamu juga sudah melihatnya. Hanya bisa menjadi yang keempat. Jika kamu setuju, maka aku akan mempertimbangkannya. Sungguh keterlaluan. Hanya Cao Yi dan keluarganya yang sepadan. Mereka itu apa? Aku sudah diusir dari keluarga. Tidak mampu menjangkau kamu. Nona Su, apakah kamu menyukai Cao Yi? Maka kamu seharusnya memintanya untuk meminta maaf kepada Cao Bobo. Taatlah menjadi anak sulung keluarga Cao. Dan jangan hanya karena kepentingan pribadi, mengundang kemarahan keluarga Cao dan Ye. Demi dirimu dan keluargamu. Lepaskanlah jika perlu. Kamu dan dia sebenarnya bukan dari kalangan yang sama. Ye Qianro, jangan bicara sembarangan. Aku tidak akan menikah denganmu. Lupakan saja harapanmu itu. Berani-beraninya tidak menghormati Nona Ye. Kamu cari mati ya. Ini bukan urusanmu. Minggir. Ayo. Pertimbangkan baik-baik. Ya, aku akan tinggal di Yuncheng malam ini. Jika besok siang kamu masih tidak mengerti, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan.
Nona Ye yang cantik benar. Keluarga Ye adalah keluarga besar. Kita tidak bisa sembarangan. Meskipun kamu menikah dengan Cao Yi, kita akan menghadapi tekanan dari dua keluarga besar. Keluarga Su kita bisa hancur. Loh, pernikahan yang miskin hanya membawa kesedihan. Dasar pernikahan adalah materi dan uang. Dengarkan nasihat nenek. Lepaskan saja. Jadi menurut kalian, orang yang tidak punya uang tidak boleh menikah. Aku lihat banyak orang hidup bahagia. Kok, aku mendukungmu, Qin Cheng. Menurutmu, bagaimana perbandingan perkumpulan Kilin dengan keluarga Su? Tentu saja tidak sebanding dengan 1/10.000 milik kakak. Ketika keluarga Ye mengeluarkan larangan, aku sama sekali tidak khawatir. Pernahkah kamu berpikir kenapa? Iya, seharusnya kamu lebih khawatir daripada kita. Apakah begitu? Apakah masih ada kartu truf lain dari keluarga Chu yang belum dikeluarkan? Benar, kartu terkuatku adalah dia. Dia sudah bukan orang keluarga Cao lagi. Apa yang bisa dia lakukan? Kita lihat saja nanti. Kak Lan benar. Keluarga Ye itu, sejujurnya, tidak ada apa-apanya bagiku. Jin Cheng, kamu sebaiknya simpan saja pikiranmu. Selama aku ada di sini, perkumpulan Kilin tidak akan runtuh. Keluarga Su juga tidak akan runtuh. Aku percaya padamu. Hormat, Tuan Muda. Kepala Konsorsium Huasing membawa dana triliunan. Sudah tiba di Kota Yun. Mohon petunjuk rencana selanjutnya, Tuan Muda. Pertama, investasikan 500 miliar ke grup Su. Aku ingin seluruh Kota Yun tahu. Keluarga Ye itu tidak ada artinya. Nona Ye, ada masalah. Konsorsium Huasing tiba-tiba memutuskan untuk berinvestasi di grup Su. Mereka langsung menggelontorkan 500 miliar. Sekarang saham grup Su sudah mencapai batas atas. Konsorsium Huasing. Iya, perkumpulan Kilin berhasil menjadikan grup Su sebagai anggota resmi. Dan juga, bahkan orang-orang yang sebelumnya menghentikan kerjasama dengan Culan, juga mulai mengamati. Larangan kita sekarang sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Burung bangau. Nona, tolong atur pertemuan dengan kepala konsorsium Huasing. Saya ingin tahu apa yang dia sembunyikan. Iya. Nona Su, ini adalah perjanjian investasi. Jika tidak ada masalah, mohon tanda tangannya. Konsorsium Huasing menginvestasikan 500 miliar ke grup Su. Dipastikan hanya memerlukan 40% saham. Tentu saja, ini adalah kehendak pemimpin keluarga kami. Apakah pemimpin keluarga Anda mengenal saya? Itu saya kurang tahu. Saya juga hanya menjalankan perintah. Qin Cheng, kenapa kamu masih ragu? Ini kan 500 miliar. Jangan ragu lagi. Proyek Future City masih butuh pinjaman. Cepat tanda tangani saja. Apa mungkin Pak Lu akan menipumu? Baiklah. Besok siang saya akan mengadakan konferensi pers resmi untuk mengumumkan kerjasama resmi antara konsorsium Huasing dan grup Su. Semoga Nona Su bisa hadir di pertemuan. Saya akan hadir tepat waktu. Konsorsium Huasing dan keluarga Su kita tidak ada hubungan dekat. Tiba-tiba memberikan bantuan tidak masuk akal. Peduli amat. Yang penting bukan orang jahat, kan? Hah? Kalian ngomongin pewaris Huasing Group, itu Cao Yi, kan? Huasing Group itu kan konglomerat terkuat di Yuncheng. Katanya di belakangnya ada kekuatan misterius dari luar negeri. Keluarga Cao sekuat apapun. Bagi kami yang hanya keluarga kecil, di tingkat global, mereka nggak ada apa-apanya. Benar, keluarga Cao memang belum sampai di situ. Soal Cao Yi, dia sudah diusir dari keluarga sejak lama. Jadi, itu semakin tidak mungkin. Nah, sekarang kita sudah aman. Dengan dukungan Huasing Group, keluarga Su dan Ye itu sama sekali nggak ada artinya. Sial. Siapa sangka, kehilangan bisa jadi berkah. Jangan sampai terlalu senang, nanti malah sedih, ya. Tutup mulutmu yang sial itu. Nggak nyangka, keluarga Su kita suatu hari bisa jadi keluarga dengan kekayaan miliaran. Kakekmu dan ayahmu pasti bisa tersenyum di alam sana. Hang. Cao Yi. Cao Yi. Kenapa kamu buru-buru manggil aku? Ada apa? Apa kamu yang mengurus urusan Huasing Group? Iya. Iya. Kenapa Pak Lu mau mendengarkanmu? Karena akulah bos di balik Yayasan Huasing. Yang dia sebut sebagai pemuda itu adalah kamu. Betul sekali. Ayo, pulang bersamaku. Qin Cheng. Qin Cheng, aku sudah belikan camilan kesukaanmu, Qin Cheng, HMPH. Ah, maaf ya kalian. Di siang bolong begini, tidak sopan sekali. HMPH, pergi sudah. Brengsek, kenapa kamu tidak mengunci pintu?
Aku tidak tahu kalau Pei Yu tiba-tiba kembali. Kalau mau disalahkan, ya salahkan dirimu. Harusnya kamu tidak menarikku kembali. Baiklah, baiklah. Salahku, semua salahku. Baiklah, jangan marah lagi ya. Aku hanya khawatir kamu terancam oleh keluarga Ye. Kehilangan perlindungan dari keluarga Cao. Terlalu terbawa emosi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku mengerti, aku tahu. Tidak ingin aku kembali ke ibu kota. Aku mengerti. Aku tidak ingin. Seorang penulis pernah berkata, jalan pintas menuju hati seorang wanita adalah. Tidak kusangka kamu sudah memikirkan aku secepat ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Aduh, apa sih ini? Jangan sentuh aku. Bukankah hal-hal seperti ini tidak boleh setengah-setengah? Aku sudah tidak ada mood lagi. Oh iya. Tentang urusan Huasing Group, aku butuh kamu untuk berakting bersamaku. Kenapa? Tentu saja untuk menjebak ikan. Matamu. Tidak tahu malu. Sayang, temanmu mencela kamu. Yang aku maksud adalah kamu. Apa kamu cemburu dengan saingan? Kamu ngomong sembarangan. Oh, Kenapa? Kamu jujurlah sedikit. Kenapa takut? Dia kan lagi mandi. Kamu memang pria brengsek. Di mana aku brengsek? Tadi kamu berperilaku begitu mesra. Sekarang kamu lagi meraba-raba aku. Kalau bukan brengsek, kamu apa? siapa suruh kamu mengintip? Ya pantas saja. Kamu juga sudah dewasa. Apa kamu tidak mau sama pria? Pergi. Sebagai suaminya sahabatmu. Saya siap melayani. Kalau malam tidak bisa tidur, bisa hubungi saya. Ingat untuk peluk. Kalian ngobrol apa? Tidak ada apa-apa. Dia bilang suruh saya cari dia malam ini. Dia membantu saya mengatasi masalah. Saya sih tidak masalah. Yang penting kamu senang. Kamu punya pesona. Tidak mendengar apa yang saya katakan. Kak Lan tidak peduli padanya. Kenapa saya harus peduli padanya? Dia kasih kamu ramuan apa sih? Apa kamu benar-benar ingin dia menjauh darimu? Kamu. Maksudmu apa? Nona, Tuan Lu sudah datang. Tuan Lu, silakan duduk. Nona Ye, terlalu sopan. Tuan Lu, saya selalu tertarik dengan grup Huasing. Selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Mari, saya angkat gelas untuk Anda. Maaf, saya datang dengan mobil. Mohon pengertian Nona Ye. Ini kelalaian saya. Nona Ye, jika ada yang ingin disampaikan, silakan saja. Baiklah, karena Tuan Lu begitu terbuka, maka saya juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Mengenai investasi Huasing Group di Su Group ini, saya ingin tahu kenapa. Sangat sederhana. Putra keluarga saya tertarik pada Su Qingcheng. Bolehkah saya tahu siapa putra keluarga itu? Dia bertindak dengan rendah hati. Maaf, saya tidak bisa berbicara langsung. Ternyata seperti itu. Tapi menurut yang saya tahu, Su Qingcheng sudah punya pacar. Wanita yang disukai putra keluarga saya. Belum pernah gagal. Saya mengerti. Awalnya saya ingin menghancurkan Su Group. Karena Huasing Group ingin melindungi keluarga Su. Maka saya akan memberi kalian kesempatan ini. Jadi saya akan mengucapkan terima kasih dengan secangkir teh. Terima kasih banyak, Nona Ye. Nona benar-benar akan membiarkan keluarga Su begitu saja. Karena ada yang tertarik pada Su Qingcheng. Jika saya menyerang keluarga Su lagi, itu tidak ada artinya. Lagi pula tujuannya sama. Tujuan saya hanya satu, yaitu membuat Cao Yizong ditinggalkan oleh semua orang. Jadi, langkah selanjutnya kita harus bagaimana? Tetap diam. Menyaksikan drama yang bagus. Tuan Jin. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Putra keluarga saya sudah lama mengagumi Nona Su. Dia sedang di luar negeri dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Dia sengaja meminta saya untuk menyerahkan barang ini kepada Nona Su. Ini tidak baik untuk Tuan Lu, kan? Terimalah kalung Ocean Star ini. Keluarga Su akan resmi menjadi keluarga nomor 1 di Wancheng. Jika tidak, kerjasama kita mungkin perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Qingcheng, cepat terima ini. Ini kan 500 miliar. Qingcheng, berapa lama kamu bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Maaf, Cao Yi. Tuan Lu, niat baik dari pewaris. Saya menerimanya. Saya sangat menyukainya. Itu bagus. Bagus sekali. Sekarang keluarga Su bisa bangga. Qingcheng, kamu memang cukup rasional di saat-saat penting. Cao Yi. Cao Yi.
Tidak ada yang bisa menolak godaan 500 miliar. Cao Yi, oh Cao Yi, kehilangan status sebagai pewaris keluarga Cao. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan wanita yang kamu cintai. Sungguh menyedihkan. Dia bukan orang seperti itu. Dia pasti punya salah paham. Itu wajar bagi manusia. Saya tidak menyalahkannya. Tenang saja, saya pasti akan menanyakan hal ini padanya dengan jelas. Tidak perlu. Dia melakukan ini juga untuk keluarga Su. Aku mengerti dia. Anggap saja kita tidak berjodoh. Kamu mau kemana? Hanya jalan-jalan. Kamu tidak perlu mengikutiku. Su Qingcheng sudah beres. Selanjutnya adalah Chulan. Ayo pergi ke kuil kilin. Qingcheng, maksudmu apa? Maaf, Xiao Yu, aku mengecewakanmu. Jadi, kamu benar-benar mau putus dengan Cao Yi. Aku tahu kamu sedih karena Cao Yi. Aku akan mengingat kebaikannya. Beri dia sejumlah uang, agar dia tidak khawatir tentang makanan dan tempat tinggal di kehidupan selanjutnya. Qingcheng sudah menanggung tekanan dari keluarga Ye. Dia sudah membantu dia. Dia sudah cukup baik padanya. Su Qingcheng, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Pergilah cari tuan mudamu. Mulai sekarang, kita putus hubungan. HMPH, sialan Cao Yi, membuatku difitnah oleh Xiao Yu. Aku tidak akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Qingcheng, biarkan dia pergi. Selama dia mendapatkan balasan yang setimpal, dia tidak berpikir begitu lagi. Pada akhirnya, dia memang terlalu naif. Sialan Cao Yi. Ada apa ya, Nona Ye? Tentang konferensi pers grup Su, pasti kamu juga sudah tahu, kan? Aku juga tidak menyangka Su Qingcheng ternyata seperti itu. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Itu sudah 500 tahun. Pilihan Su Qingcheng juga wajar. Orang ini, jangan pernah menganggap diri sendiri terlalu tinggi. Apa maksudmu? Seandainya kamu adalah Su Qingcheng, apa yang akan kamu pilih? HMPH, 50 langkah mengejek 100 langkah. Kamu juga tidak punya hak untuk mengejek Su Qingcheng. Sudahlah, kembali ke pokok bahasan. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Meninggalkan Cao Yi, dan terus jadi ketua. Atau bersama Cao Yi dan melihat keluarga Chu hancur. Nona Ye, aku sarankan jangan terlalu menindas. Ingat, aku hanya memberimu waktu 1 jam untuk berpikir. Jaga dirimu. Tunggu. Sudah cepat sekali memutuskan. Aku rasa kamu benar. Aku seharusnya tidak mengejek Su Qingcheng. Aku akan memutuskan hubungan dengan Cao Yi, Ketua Chu. Kamu tidak akan menyesali pilihanmu. Ayo keluar, mereka sudah pergi. Gimana, aktingku masih oke kan? Kalau kamu mau jadi aktor, piala Oscar pasti milikmu. Sudah, jangan bercanda lagi. Lalu, rencanamu selanjutnya apa? Tentu saja menunggu keluarga Ye datang untuk mempermalukan kita. Yige. Ini yang Suzong suruh aku berikan padamu. Di dalamnya ada 5 juta. Terimalah, kembalikan padaku. Yige. Kata Suzong. Ini, kamu harus terima. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, kamu akan diusir dari lokasi proyek. Bukan, Yige. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Seorang anak muda dari keluarga Cao yang terhormat, sampai jatuh ke titik seperti ini. Sungguh menyedihkan. Sekarang kamu puas. Rasanya ditinggalkan oleh semua orang itu tidak enak, kan? Cao Yi masih menghargai perjanjian pertunangan kita. Aku memberimu kesempatan terakhir. Taatlah dan menikahlah denganku. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan kembali statusmu sebagai pewaris keluarga Cao, tapi juga bisa menjadi menantu yang diidamkan keluarga Ye. Sumber daya dari 2 keluarga besar bisa kamu kendalikan. Meskipun aku harus jadi pengemis, aku tetap tidak akan menikahimu. Kamu. Cao Yi, aku sudah sangat sabar padamu. Jika kamu tetap bersikeras, jangan salahkan orang lain. Jaga dirimu baik-baik. Ayo kita pergi. Tante, aku gagal di sini. Cao Yi tidak mau memenuhi janji pernikahan. Laksanakan rencana B. Yanxi, kamu pergi ke Yun Cheng. Selagi ayahmu belum menarik kembali perintahnya, segera selesaikan. Ibu Cao. Tenang saja, aku akan membuat Cao Yi hancur. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Oh ya,
ada berita. Dikatakan bahwa Tuan Muda Yin Longdian sudah muncul di Yuncheng. Usahakan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Jika perlu, korbankan sedikit dirimu. Aku mengerti. Pesawat pribadi Tuan Muda Cao Yuanxi sudah berangkat. Diperkirakan akan tiba di Bandara Yuncheng dalam 2 jam. Bagus, akhirnya ikan sudah terpancing. Hei, polisi, ada apa? Oke, aku segera datang. Sampai kapan aku harus berpura-pura? Xiao Yu benar-benar mengira aku orang yang tidak tahu terima kasih. Siang ini aku akan berkemas dan pergi. Dia pergi kemana? Aku pikir dia mencari kamu. Tidak ada, sih. Setelah konferensi selesai, aku tidak menghubunginya lagi. Lalu dia pergi kemana? Aduh, cepat telepon dan tanya saja. Hei, Tao Yi, jika kamu tidak ingin Peiyu mengalami masalah, segera datang ke sini. Berani kamu sentuh dia, aku akan hancurkan keluargamu. Su Feng, kamu itu binatang. Hahaha, tidak nyangka tubuhmu sebaik ini. Seandainya bukan karena menunggu Cao Yi. Aku benar-benar ingin menyelesaikan urusan ini sekarang juga. Cao Yi. Cao Yi, hahaha, Su Feng, kalau kamu pria sejati, lepaskan dia, sujud di depan aku, atau aku akan membuat kepalanya berdarah. Cao Yu, cepat pergi. Jangan pedulikan apakah aku pria kamu atau tidak. Lihat baik-baik, pukul dia sampai mati. Cao Yu, hahaha. Cao Ye. Bukankah kamu jago berkelahi? Sekarang, kamu harus tunduk di bawah kakiku. Dengar, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan mengembalikan semua penghinaan yang kau berikan padaku, berlipat-lipat. Cao Ye. Astaga, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lalat. Sudah. Aku baru saja pindah. Kenapa kamu mengembalikanku lagi? Bukankah sudah larut? Di mana lagi aku harus tinggal? Aku sudah putus hubungan dengannya. Meskipun aku harus tidur di jalan, aku tidak akan kembali ke rumahnya. Pergilah ke hotel. Ini. Hanya tersisa 1 kamar ini. Ya sudah, kita tinggal di sini saja. Baiklah. Tinggal di sini saja. Kasurnya empuk dan nyaman sekali. Ayo, cepat datang tidur di sini. Jangan bikin suasana jadi garing. Cepat bangun. Dia begitu saja meninggalkanmu, kamu tidak sedih. Kan masih ada kamu. Tapi kan masih ada kamu. Kamu menganggap aku cadangan, ya? Bukan. Maksudku, dia pergi justru mempertemukan kita berdua. Begitu. Jadi, kamu tidak akan merasa terbebani di hatinya lagi. Aku selalu merasa kamu menyimpan sesuatu dariku. Tidak ada, kok. Kamu pasti menyimpan sesuatu dariku. Benar-benar tidak ada. Tidak mau bilang, ya. Aku pergi, nih. Nah, aku bilang kamu jangan marah, ya? Apa? Kamu berakting di depan Ye Jianro. Bukankah kamu yang bilang tidak akan marah? Lalu, bagaimana dengan kalung dari Huasing Group itu? Apa kamu ternyata anak tuan? Kamu benar-benar anak tuan, ya? Sekarang kamu tahu kemampuanku, kan? Malam ini pas banget. Kita berdua bisa menghabiskan waktu dengan baik. Layani aku dengan baik. Nanti aku akan menjadikanmu permaisuri. Kalian menyimpan rahasia dariku. Menganggapku orang luar. Masih mau aku melayani kamu. Mimpi di siang bolong. Deh. Oh, hanya kamu yang percaya. Ye Qianro bisa percaya juga. Lihat. Dia sekarang benar-benar terjebak. Apa aku benar-benar ditinggalkan oleh semua orang? HMPH, kamu. Tidak bisa dipungkiri, ya? Rasanya kalian semua menipuku seperti orang bodoh. Sudahlah, jangan marah lagi. Hari ini kamu juga sudah cukup terkejut. Istirahatlah yang baik. Ayo mandi. Kamu mau kemana? Aku pulang. Kamu sudah capek. Istirahatlah lebih awal. Kamu serius? Kalau tidak, kenapa? Ya sudah, pergi saja. Kenapa kamu begitu tidak rela berpisah? Kamu terlalu berpikir.
Aku cuma bercanda. Ayo mandi bareng. Bantu aku gosok punggung. Tidak boleh. Kalau begitu, aku bantu gosok punggungmu. Jangan sampai terjebak. Itu bukan urusanmu. Jangan tunggu, Cao Yi baru saja mengirim pesan. Katanya Pei Yu sudah diselamatkan. Mungkin mereka berdua, ya, sekarang sudah merasakan dunia berdua. Ada apa? Hati ini tidak enak rasanya. Sedikit banyak. Sebelumnya tidak pernah berbagi dengan wanita lain. Suami sendiri. Cobalah untuk lebih terbuka. Dia bukan pria biasa. Lagi pula, meskipun dia mencari banyak wanita, tidak ada yang bisa mengomentarinya. Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Jika hanya mengandalkan dirimu, kamu sama sekali tidak akan mampu. Kak Lan, sudah mencobanya, ya. Bagaimana, kalau kamu ingin tahu, coba saja temui dia. Nona Chao sudah kembali. Sepupumu menyuruhmu datang secepatnya. Benar-benar melelahkan. Hei, kita masih saling menghormati. Ya, ngomong-ngomong, dengar-dengar, pewaris Xinlongdian muncul di Yuncheng baru-baru ini. Itu hanya perintahnya kepada Lu Yuan untuk mengantarkan sebuah kalung kepada Su Qingcheng. Kenapa? Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Bu, memintaku untuk menjalin hubungan baik dengan pewaris itu dengan segala cara. Pewaris itu seperti naga, sulit dijumpai. Sulit untuk bertemu dengannya. Namun, belakangan ini dia sangat dekat dengan keluarga Su. Mungkin dia menyukai Su Qingcheng. Kamu bisa mulai dari keluarga Su. Aku mengerti. Awalnya, aku ingin menikah dengan Cao Yi. Membuatnya perlahan-lahan menjadi boneka kita. Tapi sekarang sepertinya, jalur pernikahan ini tidak mungkin. Kita hanya bisa membuatnya tidak bisa kembali ke keluarga Cao. Tenang saja, aku punya cara untuk membuat Cao Yi jatuh dari posisi. Hanya saja mungkin kamu harus sedikit berkorban. Cao Yi. Cao Yi. Cao Yi. Cao Yi. Hei, kamu kemana? Aku pergi beli sarapan. Segera kembali. Baik, Kak. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk membujukmu pulang. Ayah bilang, selama kamu memenuhi perjanjian pertunangan, kamu masih anak muda keluarga Cao. Aku sudah memutuskan. Pulanglah, Kak. Ayo, pergi ke grup Su. Maaf, Su Tuan mengganggu. Sangat minta maaf. Ada urusan apa, Nona Chao? Pasti ini adalah hati lautan yang diberikan oleh Tuan Muda untukmu, kan? Betul sekali. Memang begitu. Keluarga Chao memang ingin bekerja sama dengan Kuil Yinlong. Tapi Tuan Muda selalu menghilang. Tidak bisa menemukan orangnya. Apakah bisa minta bantuan dari Busu untuk merekomendasikannya? Yanxi sangat berterima kasih. Nona Chao bisa minta bantuan dari Pak Lu. Pak Lu tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Sekarang siapa yang tidak tahu di Kota Yun? Tuan Muda tertarik pada Busu. Pertama investasi, lalu memberikan hati lautan. Di depan Tuan Muda, kamu lebih berpengaruh daripada Pak Lu. Tentang Tuan Muda, mungkin saya lebih tahu dibandingkan Nona Chao. Sampai sekarang saya masih tidak tahu siapa orangnya. Maaf jika saya tidak bisa merekomendasikan. Ah, jadi begini ya. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Busu lagi. Selamat tinggal. Baik, saya mengerti. Ada apa? Tidak ada, sebentar saja. Saya akan kirimkan alamat padamu. Itu adalah villa saya di Kota Yun. Bawa barang bawaanmu. Nanti kita tinggal di sana, ya? Hanya kita berdua. Ini. Aku bisa bilang dari sekarang. Aku oke saja jadi saudara perempuan dengan Qingcheng. Paling tidak tambah satu lagi, Chulan. Kalau ada orang lain, jangan harap kamu bisa mendekatiku lagi. Haha, tenang saja soal itu. Paling banyak cuma kalian bertiga. Lebih dari itu, aku tidak bisa menghadapinya. Nah, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani ketahuan olehku, ini yang akan terjadi padamu. 1000 kerugian, 800 untuk diri sendiri. Kamu mengorbankan kebahagiaanmu, hanya untuk menghukummu. Betul. Beritahu Luo Yuan bahwa aku akan tiba di Yuncheng dalam 3 hari. Minta dia siapkan jamuan penyambutan. Baik. Su Feng sudah mati. Apa reaksi Su Liguo? Tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi justru yang paling aneh. Su Liguo hanya punya satu anak kesayangan. Aku tidak percaya dia akan menelan ini begitu saja. Aku akan mengawasinya.
Dengar-dengar, Direktur Lu dari Huasing Group akan mengadakan jamuan penyambutan untuk pewaris Yinlong Dian. Tapi Yinlong Dian itu organisasi apa sih? Istana Yinlong adalah bagian dari Daxia, khusus untuk menghadapi kekuatan gelap dari barat. Kita bisa menikmati masa damai yang makmur, berkat mereka yang diam-diam mengatur dari belakang. Setiap orang di Istana Yinlong adalah pahlawan yang berprestasi bagi Daxia kita. Ternyata, yang dikatakan oleh Tuan Lu tentang Tuan Muda adalah tentang Istana Yinlong. Ini benar-benar kekayaan yang luar biasa bagi keluarga Sukita. Lalu, apa hubungannya dengan keluarga Sukita? Aih, anak bodoh. Kamu tidak tahu kalau Tuan Muda memberikan Heart of Ocean kepada King Cheng. Nilainya 30 juta. Apa kamu pikir orang kaya tidak punya tempat untuk menghabiskan uang? Pasti dia tertarik dengan King Cheng. Kalau tidak, kenapa dia memberikannya? Dan kenapa dia mau menginvestasikan 500 miliar ke keluarga Sukita? Apa kamu bilang Tuan Muda kali ini Datang ke Yuncheng karena King Cheng? Tentu saja. Grup Huasing bisa bersaing dengan keluarga seperti Cao Ye? Itu pasti hebat, kan? Tapi Tuan Lu masih menyebut mereka Tuan Muda. Nanti, ketika King Cheng menjadi istri Istana Yinlong, memikirkan itu saja sudah sangat menggembirakan. Aku selalu merasa bersalah pada Cao Yi. Tindakan King Cheng seperti ini memang tidak adil. Anjing kehilangan rumah itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda. King Cheng meninggalkannya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Memang keputusan yang bijak untuk melepaskannya. Sudah dengar tentang pesta 3 hari lagi? Tentu saja, jarang sekali Tuan Muda muncul di depan umum. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Apakah rencana Cao Yi perlu ditunda? Tidak perlu. Aku akan menyelesaikannya malam ini. Kakak sepupuku sudah memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Aku ingin duduk dan berbicara baik-baik denganmu. Begitu dia kembali, urusan pernikahan akan benar-benar gagal. Baik, kirimkan alamatnya. Hati-hati, bisa jadi ada penipuan. Kebetulan aku percaya padamu. Kamu sudah datang. Ada apa? Cepat katakan. Kak, bukan maksudku untuk mengkritikmu. Kamu, seorang tuan besar dari keluarga Cao, malah pergi ke lokasi konstruksi dan bergaul dengan para pekerja. Sebenarnya, kamu pikir apa? Aku suka. Yanxi, jangan buang-buang waktu dengan dia. Benar. Jika kamu memanggilku hanya untuk mengatakan ini, aku akan pergi dulu. Kak, jangan terburu-buru. Di kartu ini ada 3 juta yang aku simpan diam-diam. Orang tua tidak tahu. Ambil saja untuk sekarang. Setidaknya bisa membuatmu hidup tanpa khawatir. Tidak perlu. Apa yang terjadi? Minyak wangi dari daerah barat, tanpa warna dan rasa. Sulit untuk dihindari. Cao Yi, Cao Yi, akhirnya kamu terjebak juga. Kamu mau apa? Aku akan membuatmu hancur. Tenang saja, Mbak. Di saat-saat kritis, aku akan datang menolongmu. Cao Yi, kamu ngapain? Tolong. Pergi. Cao Yi, kamu minggir, jangan halangi. Nona Cao, bukankah seharusnya kamu masuk? Tunggu sebentar. Benar. Tidak perlu. Aku cium kamu. Kamu ngapain? Pergi. Kamu benar-benar percaya. Kamu berpura-pura. Bermain obat bius di depanku. Tidak tahu diri. Lalu kenapa kamu tadi berakting? Kalau aku tidak berakting, bagaimana Cao Yunxi bisa terjebak? Suaramu sudah serak teriak-teriak. Di mana orang yang menyelamatkanmu? Dia memang sengaja melakukannya. Dia berani menipuku. Jika aku tidak salah menebak, sebentar lagi akan ada orang masuk untuk merekam. Bukti yang merekam saat kau dipaksa olehku, yang akan memicu kemarahan keluarga Cao dan Ye, membuatku terpuruk selamanya. Tidak ada. Dia bilang baru saja memasang kamera di ruangan. Hanya akan merekam saat kau memaksaku. Tidak akan mengganggu orang di luar. Apa maksudmu kau percaya? Tanpa menarikmu ke dalam, bagaimana bisa aku benar-benar dihancurkan?
Kau tidak benar-benar berpikir hanya dengan satu video bisa membuktikan aku telah mencemari dirimu, kan? Maksudmu dia ingin mengungkap skandal kita ke publik? Akhirnya kau pintar juga. Cepat keluar dan lihat saja. Bangau. Hanya pingsan, tidak akan mati. Cao Yanxi, kau wanita jalang. Kau mau kemana? Kenapa kau peduli aku mau kemana? Aku akan kasih tahu rahasia. Cao Yanxi sebenarnya bukan anak ayahmu. Dia adalah anak dari Yang Wanru dan pria lain. Ayahmu terus-menerus ditutupi kebenarannya. Kalau tidak percaya, kamu bisa tes DNA. Mereka berdua, ibu dan anak, takut rahasia ini terbongkar. Jadi mereka terus berusaha mengusirmu dari keluarga Cao. Bahkan ingin memusnahkanmu sebelum ayahmu berubah pikiran. Menghabisi kamu sepenuhnya. Di jalan menuju keluarga Cao. Kamu lihat, sudah siap belum? Arahkan dengan benar. Tuan muda. Hamba akan segera menangkap mereka. Tidak perlu. Pertama, kita harus memastikan apakah dia benar-benar darah keluarga Cao. Iya. Nona, saya lengah dan diserang oleh Cao Yanxi. Silakan hukum saya. Bukan salahmu. Saya terlalu percaya padanya. Malah saya menganggapnya sebagai saudara perempuan. Sungguh konyol. Saya akan menangkapnya kembali. Sudahlah, biarkan Cao Yi yang mengurusnya. Kita hanya menonton dari jauh. Sungguh, dia beruntung. Bu, saya gagal. Jika tidak ada halangan, sepupu seharusnya sudah membenciku. Tidak perlu khawatir. Tuan muda dari kuil naga liar adalah harapan terakhir kita. Saya sudah menerima informasi. Dia sudah tiba di kota awan. Langsung menginap di istana puncak awan. Kamu cepat-cepat cari dia. Sebaiknya bisa jadi wanitanya. Saat itu, keluarga Ye juga baik. Keluarga Cao juga tidak masalah. HMPH. Kita semua tidak perlu menganggap serius mereka. Betul, kita masih punya harapan. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan menaklukkan sang pemuda. Hang. Ah, kamu sudah kembali. Kenapa tidak kembali ke dalam untuk tidur? Aku menunggumu. Loh, Sudah, sekarang kita kembali ke dalam untuk tidur. kapan sih kamu akan mengajak King Cheng dan yang lainnya ke sini? Aku di sini sendirian, sangat membosankan. Sudahlah, tunggu sampai pesta selesai besok. Ajak mereka pindah ke sini. Ya, ham-ham. Tuan muda. Cao Yanxi di luar ingin bertemu denganmu. Dia datang untuk apa? Dia sudah terkenal lama. Sepertinya ada maksud untuk merekomendasikan diri. Ya. Biarkan dia cari aku di ruang pesta besok. Baik. Kenapa tidak langsung saja memperkenalkan diri? Harus mengadakan pesta segala. Sangat merepotkan. Aku mengadakan pesta bukan untuk dia. Lalu kamu untuk siapa? Tentu saja untukmu. Untukku. Tepatnya untuk kalian. Hah? Aku sudah tahu. Sudahlah, tenang saja. Besok akan ada kejutan besar untuk kalian. Kejutan apa? Sementara ini rahasia. Tuan Pelindung. Apakah Tuan Muda memutuskan untuk bertemu denganku? Tuan muda menyuruhmu untuk pergi ke aula pesta besok. Kenapa begitu? Apa kamu tidak mau? Mau. Aku pasti akan hadir tepat waktu besok. Permisi sebentar. Xiao Yu, aku minta maaf padamu. Maaf, kamu adalah permaisuri yang sah. Kenapa kamu minta maaf padaku? Kalau mau marah, marahlah pada Cao Yi. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak datang bersamamu? Dia bilang mau menyiapkan kejutan untuk kita. Jadi dia membiarkanku datang sendirian. Kejutan apa? Bagaimana aku tahu? Hasil tes tuan muda sudah keluar. Cao Yanxi memang bukan darah Cao. Baik, sampaikan berita ini kepada ayahku. Atur orang lain, pastikan keselamatannya. Aku khawatir Yang Wanru akan bertindak nekat. Apakah cincin pertunangan sudah siap? Sudah siap semua. Kakak sepupu Cao Yanxi, kamu di sini ngapain? Dasar kamu, perempuan jahat. Aku begitu percaya padamu, tapi kamu malah menipuku. Berani-beraninya memanfaatkan aku untuk menjebak Cao Yi. Apa kamu tidak takut? Keluarga Ye akan membalas dendam padamu. Keluarga Cao takut sama kalian. Ya, keluarga kalian. Apa kalian kira orang lain tidak tahu tentang urusan kalian berdua? Apa maksudmu? Katakan, keluarga Cao tahu kamu bukan anak kandungnya. Apa yang akan mereka lakukan pada kalian berdua? Omong kosong. Apakah itu omong kosong?
kamu sendiri yang tahu. Lagi pula, aku sudah memberitahu Cao Yi tentang hal ini. Hari baik kalian berdua sudah berakhir. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Astaga, identitasku terbongkar. Identitasku terbongkar. Apa yang terjadi? Rahasia Ye Qianro terungkap. Sih. Akhirnya hari ini tiba juga. Aku sudah siap di sini. Kita berdua, ibu dan anak, akan bekerja sama. Cao Yi. Hari ini adalah hari di mana si pemuda itu melamar putri kita, King Cheng. Kamu datang untuk apa? Cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Bagaimana kamu tahu si pemuda itu melamar? HMPH. Apa kamu tidak lihat kalung yang dipakai King Cheng? Itu hati samudera. Bukankah itu bukti terbaik? Lagi pula, Pak Lu sudah memberi bocoran. Dia bilang si pemuda itu telah menyiapkan kejutan besar untuk King Cheng. Itu bukan lamaran, lalu apa? Kalau begitu, aku ucapkan selamat lebih awal untuk keluarga Su. Aku peringatkan kamu. Si pemuda itu sudah datang. Hanya saja identitasnya belum diumumkan. Sebaiknya kamu menjauh dari King Cheng. Jika si pemuda itu salah paham, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah, aku akan menjauh dari kalian. Semoga nanti kamu tidak menyesal. HMPH. Ketua Chu itu bukan lagi anak muda dari keluarga Cao. Kenapa kamu masih mengikuti dia? Ibu, urusan orang lain jangan kamu campuri. Ayo, aku kan hanya berniat baik. Kurang bicara sedikit. Ya ampun. Cao Yanxi juga datang. Hati-hati ya. Yang penting sudah datang. Takutnya dia tidak datang. Sudah menyinggung aku dan Ye Qianro. Masih berani muncul di depanku. Bagus, keberaniannya patut dihargai. Ini adalah jamuan penyambutan untuk pewaris Hiding Dragon Hall. Apa kamu masih ingin mengganggu acara ini? Oh, begitu ya. Kamu ingin mencari dukungan dari Wild Dragon Hall, kan? Harap perhatikan kata-katamu. Aku datang hanya untuk membicarakan kerjasama dengan pewaris. Katamu aku harus mengorbankan seluruh harta untuk dijadikan mahar. Mohon pewaris menerima aku ke dalam harem. Kalian berdua meskipun membenciku sampai gigit jari, tapi apa yang bisa kalian lakukan? Dengan jenis dirimu ini, masih layak menjadi wanita pewaris. Jangan bermimpi. Apa kamu pikir aku sama seperti kamu, yang ditolak lamaran dan tidak mau pergi? Jika kamu terus bicara sembarangan, aku akan merobek mulutmu. Coba saja, cuma karena orang yang kalah ini. Saat itu aku hanya kurang waspada. Sampai-sampai kamu bisa menyerang diam-diam. Ayo kita keluar dan bertarung 1 lawan 1. Mereka bagaimana bisa berkonflik di dalam? Entahlah, mungkin ada hubungannya dengan Cao Yi. Terima kasih semua telah datang ke acara ini. Pesta ini bukan hanya untuk menyambut sang pewaris, tapi juga merupakan pesta pertunangan sang pewaris. Hari ini, sang pewaris akan melamar di depan umum kepada 3 wanita cantik. Bukankah itu melamar King Cheng? Kenapa jadi 3 orang? Selanjutnya, mari kita sambut sang pewaris dengan tepuk tangan meriah saat dia naik ke panggung. Tao Yi, kamu ngapain? Nak, Direktur Lu mengundang sang pewaris untuk naik ke panggung. Kenapa kamu ikut-ikutan? Cepat duduk. Kamu sudah membuat sang pewaris marah. Kita jadi kena imbasnya. Lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. ada kemungkinan aku adalah sang pewaris. Kamu adalah sang pewaris. Cao Yi, bagaimana mungkin kamu adalah sang pewaris dari Istana Yinlong? Sang pewaris. Itu sang pewaris. Ini tidak mungkin. Ternyata dia adalah sang pewaris dari Istana Yinlong. Tidak heran dia meremehkan aku. Sebenarnya, pesta hari ini memang disiapkan untuk ketiga orang itu. Aku pernah berjanji untuk menikahi mereka. Hari ini aku akan menepati janji itu. Mari kita sambut Miss Su dengan tepuk tangan meriah. Miss Chu dan Miss Pei, silakan naik ke panggung. Kita langsung saja. Kalian mau menikah denganku? Aku mau, aku mau, aku mau. Bagus. Mau kemana?
Miss Chao, mau kemana? Bukankah kamu ingin jadi wanita sang tuan muda? Sekarang sang tuan muda ada di atas panggung. Kenapa kamu jadi ciut? Ini seperti acara penghargaan. Ya. Apa ini masih terlihat seperti acara penghargaan? Kalian dari awal sampai akhir hanya mempermainkanku. Betul sekali. Kamu bisa menjebakku. Kenapa aku tidak bisa mempermainkanmu? Kakak hanya melakukan ini karena ibu menyuruh. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku tidak layak untukmu, Kak. Ibu. Chao Yijiu adalah sang tuan muda. Cepat datang dan selamatkan aku. Biarkan dia yang mengangkat telepon. Ibu ingin bicara denganmu. Jika itu untuk memohon pada putrimu, lupakan saja. Chao Yi, aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah sang tuan muda Hin Yue. Tidak heran ayahmu mengirimmu ke luar negeri saat kamu berusia 5 tahun. Kali ini kami berdua, ibu dan anak, mengakui kalah. Kamu lepaskan putriku. Aku akan biarkan ayahmu hidup. Kamu bisa gunakan aku untuk menukar ayahmu. Tangkap dia dan bawa pergi. Kekuatan Chao Yi di Hidden Dragon Hall sebagian besar masih di luar negeri. Di ibu kota, masih kami, keluarga Chao dan keluarga Ye yang berkuasa. Ketika Chao Paman mengalami kesulitan, keluarga Ye bisa membantu sedikit. Jika aku tidak salah ingat. Keluarga Ye awalnya berencana untuk bergabung dengan Yang Wanru untuk membagi keluarga Chao, kan? Itu dulu. Sekarang aku sudah tahu siapa dirimu. Bagaimana mungkin aku bodoh untuk melawan keluarga Chao? Tidak perlu kamu khawatir. Menghadapi Yang Wanru, satu orang sudah cukup, tidak perlu bantuan orang lain. Baiklah. Selamat untuk kalian. Aih, Tuan Muda, maafkan aku. Sebelumnya aku tidak melihat dengan baik. Aku telah menyinggungmu sebelumnya. Maaf, aku akan menghukum diriku sendiri. King Cheng, kenapa kamu tidak memberitahu ibu lebih awal tentang identitas Tuan Muda? Masih mau membuatku malu di depan umum. Aku hanya ingin kamu belajar dari pengalaman ini. Jangan menilai orang dari penampilannya. Hati-hati, bisa jadi kamu mengalami kerugian besar di sini. Ibu sudah tahu. Sudahlah, jangan cemberut begitu. Lagi pula, ini juga demi muka mertuamu. Nak, Mama tahu Mama salah. Tenang saja, Mama pasti akan berubah. Demi pagi yang indah ini, jangan lagi mengungkit masa lalu. Terima kasih, Nak, atas kebaikannya. Terima kasih, Nak, atas kebaikannya. Terima kasih banyak, Nak, atas kebaikannya. Semua pengawal keluarga Chao sudah berpihak pada Yang Wanrong. Kami kekurangan tenaga, tidak bisa menyerang dari depan. Kalau begitu, kita tukar sandera saja. Yang Wanrong pasti sudah ada di ibu kota. Pertukaran di bandara. Sepertinya dia sudah siap untuk melarikan diri. Dengan kamu di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang Anda inginkan? Yanxi. Chao Yi, maafkan Papa. Ya, sekarang menyadari kesalahan tidak apa-apa. Kan, aku baik-baik saja. Jangan banyak bicara. Cepat lepaskan Yanxi. Lepaskan orang-orangnya juga. Ah. Kamu pergi dulu, ya. Ma. Cepat buka ikatanku. Cepat pergi. Mau pergi kemana? Kau menipuku, Chao Ye. Bagaimana dengan teknik penyamaran di Istana Yinlong kami? Di mana kau sembunyikan Yanxi? Tenang saja, kalian berdua akan segera berkumpul lagi. Bawa dia pergi, ya. Setelah menyelesaikan urusan mereka berdua, selanjutnya, kita harus mempersiapkan pernikahan megah untuk King Cheng. Apa rencanamu untuk menangani mereka berdua? Pengasingan ke luar negeri. Tak kusangka, aku Chao Zhensheng yang cerdik seumur hidup, justru dipermainkan oleh seorang wanita. Sejak sekarang, aku benar-benar tak punya muka untuk jadi kepala keluarga ini. Lebih baik aku serahkan posisiku padamu. Tidak ada waktu. Aku dengar kamu baru menikahi 3 istri. Jika kamu benar-benar tidak ada waktu, biarkan mereka membantu mengurus bisnis keluarga kita. Mereka akan sangat sibuk menemani aku. Ketika aku mengirimmu ke luar negeri dulu, untuk berguru di bawah pemimpin Istana Yinlong, bukan untuk menghabiskan waktu dengan wanita di sini. Ternyata kamu tidak bersenang-senang, tapi hasilnya, ada masalah besar, Tuan. Suli Guo menculik nona muda saat kita tidak ada di Unceng. Dia mencari mati. Keluarga Su kita hancur. Semua ini karena Chao Ye. Hari ini, meskipun aku mati, aku juga akan ikut bersamanya. Tuan Chao yang menawan, cepat pergi.
Su Liguo, tujuanmu adalah aku melepaskannya. Jika kamu ingin menyelamatkannya, pakailah semua penyamaran itu. Sangat menjengkelkan. Jangan bodoh. Tenang, tidak akan ada yang terjadi padamu. Bagus sekali, Cao Yi. Kau memang orang yang hebat. Kalau begitu, Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. jangan bergerak sembarangan. Ya, bom ini dilengkapi dengan sensor. Begitu kamu bergerak, bom ini akan meledak seketika. Nikmati saja 5 menit terakhir ini. Cao Yi. Kenapa kamu begitu bodoh? Oh iya, Su, yang di tubuh King Cheng itu palsu. Hahaha. Yang di tubuhmu itulah yang asli, Istana Yinlong. Apa pedulinya dengan si pemuda? Hari ini kamu benar-benar terjebak dalam permainanku. Hahaha. Ah, King Cheng, di antara kita tidak ada dendam, silakan pergi. gimana aku bisa membantumu? Cepat pergi, semakin jauh semakin baik. Aku tidak pergi. Aku mau bersamamu. Lalu, apa artinya aku menyelamatkanmu? Jika kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Kalau begitu, kalian berdua pergi ke neraka saja. Hahaha. Nona muda, silakan pergi dulu. Aku punya cara untuk menyelamatkan tuan muda. Tidak, aku mau melihatmu merobohkannya. Percayalah padaku. Tenang saja, hal kecil seperti ini tidak akan sulit bagi keluargawan. Baiklah. Ayo. Ah, tidak apa-apa. Hahaha. Jangan lagi menakutiku seperti ini di lain waktu. Tuan muda, maafkan saya. Anak buahku lalai dan memberikan kesempatan pada Su Liguo. Aku seharusnya dihukum. Kamu yang menyelamatkan kami. Terima kasih, itu sudah lebih dari cukup. Iya, nanti aku akan mencatat jasamu yang besar. Aku merasa malu. King Cheng, kamu membuatku sangat khawatir. Sudahlah, aku baik-baik saja, kan? Yang penting tidak ada yang terjadi. Mulai sekarang, perkuat pengawalanmu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Iya. Kali ini aku yang lalai. Tidak akan terjadi lagi, tenang saja. Kali ini juga salahku. Jangan salahkan dia lagi. Cao Yi, bagaimana dengan masalah di ibu kota? Hampir selesai. Tapi ayahku sudah menyerahkan posisi kepala keluarga padaku. Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Bagaimana kalau kalian bertiga mengajukan diri? Bantu aku jadi pilar yang santai, ya? Jangan lihat aku. Aku tidak bisa. Hehe. Aku masih ada grup Su. Tidak bisa mengurus semuanya. Jangan lihat aku. Ya, aku juga masih ada perhimpunan kilin. Bagaimana ini? Ayo, apa aku harus mencari satu lagi? Apa? Aku bercanda. Hahaha, kalau kalian tidak mau, ya sudah. Biarkan dia terus menjabat. Tapi, para istri, apakah kita tidak seharusnya membahas soal pernikahan? Terserah kamu saja. Ya. Tunggu sebentar. Aku punya satu hal yang sangat penting. Kalian bertiga. Malam ini siapa yang berharga? Tidur di sofa.